Sorry, he's always a lovely boy. Grandmother, you tell one more lie. Seorang remaja bernama Jim beserta keluarganya baru saja pindah ke Los Angeles. Malam itu dalam keadaan mabuk, Jim ditangkap dan dibawa ke kantor polisi akibat berkeliaran lewat tengah malam. Polisi menanyakan apakah ia terlibat perkelahian. Polisi lain menjawab bahwa Jim hanya mabuk-mabukan di jalanan. Tak berapa lama, orang tua Jim datang untuk menjemputnya. Mereka terlihat sangat khawatir. Namun, Jim menanggapi kedatangan keluarganya itu dengan bercanda. Jim lalu dipanggil untuk diinterogasi. Ternyata, Jim memiliki masalah dengan kedua orang tuanya yang terus bertengkar, terutama ayahnya yang tidak memiliki pendirian tegas. Alasan keluarga Jim pindah ke Los Angeles juga karena di tempat tinggal sebelumnya, Jim selalu membuat masalah. Di ruangan yang sama, gadis bernama Judy juga ditangkap akibat berjalan di malam hari sambil memakai riasan tebal dan pakaian mencolok. Dan juga Plato yang ditangkap karena baru menembak anak anjing menggunakan pistol milik sang ibu. Mudah mengkategorikan Jim, Judy, dan Plato sebagai anak nakal malam itu. Tapi anggapan itu berubah begitu ketiganya menceritakan kondisi di rumah masing-masing. Semua masalah yang mereka timbulkan sesungguhnya memiliki benang merah, yakni kurangnya perhatian orang tua. Di kantor polisi inilah Jim pertama kali bertemu dengan Judy dan Plato. He was always a lovely boy. Grandmother, you tell one more lie, and you're gonna get turned to stone. Esok paginya saat akan berangkat ke sekolah barunya, Jim menemukan gadis yang tadi malam ia lihat di kantor polisi merupakan tetangganya, yaitu Judy. Jim pun berkenalan dengan Judy dengan sedikit menggodanya dan mengajak Judy berangkat sekolah dengan mobilnya. Judy menolak karena ia akan berangkat bersama teman-temannya. Di sekolah barunya, Jim mendapati Judy dan Plato juga bersekolah di sana. Plato senang mengetahui pemuda yang dijumpainya di kantor polisi malam tadi adalah murid baru di sekolahnya. Plato adalah remaja culun yang tidak memiliki teman, bahkan keluarganya pun meninggalkannya. Di rumah besarnya, Plato cuma tinggal bersama dengan pengasuhnya. Di planetarium sekolah, profesor sedang mengajari murid-muridnya tentang sistem galaksi. Jim melihat Buzz dan Judy sedang bercanda. Ia pun ikut tertawa bersama mereka. Namun, tak seorang pun yang mau tertawa dengan jokes yang Jim lontarkan. Plato lalu menyarankan agar Jim menjauhi Buzz dan teman-temannya, karena mereka terkenal sebagai anak yang nakal. Persis seperti perkataan Plato, selesai belajar, Buzz dan teman-temannya merencanakan untuk mengerjai Jim. Jim merasa curiga, lalu menjaga jarak dengan Buzz dan kawan-kawan. Plato menawarkan agar Jim lebih baik kabur saja. Tak lama kemudian, Buzz dan kawan-kawan mengerumuni mobil Jim. Judy juga ikut bersama mereka. Buzz mengeluarkan pisau dan menusuk ban mobil Jim. Namun, Jim tidak mau melayani mereka. Ia malah hendak mengganti ban mobilnya dengan ban serep. Buzz pun meneriaki Jim sebagai pengecut. Mendengar itu, tentu saja kemarahan Jim muncul. Ia tidak suka dikatai pengecut. Buzz pun mengajaknya berduel dengan menggunakan pisau. What are you, crud chicken? Don't call me that! Hey! Jim berhasil mengalahkan Buzz dengan duel pisaunya, tapi Buzz belum merasa puas. Ia ingin duel di tempat lain. Buzz mengajak Jim duel di tepi jurang. Dengan menggunakan mobil curian, mereka akan balap mobil di tepi jurang itu. Siapa yang pertama kali melompat saat mendekati jurang harus mengaku kalah. Setibanya di rumah, Jim melihat ayahnya membersihkan piring yang terjatuh. Ayahnya takut ibunya kembali berceloteh. Hal seperti inilah yang tak disukai Jim dari ayahnya. Jim merasa ayahnya tak tegas dan tak bisa diandalkan karena selalu takut pada ibunya. Begitu pula saat dimintai pendapat tentang masalah-masalah yang Jim hadapi di usianya. Oh, I wouldn't make a hasty decision. Tell you what, Jimbo. Ayahnya Jim terkesan tak memberikan jawaban yang diinginkannya. Hal itu membuat Jim pergi keluar. When you're older, you'll look back at this and you'll laugh at yourself. Tak jauh berbeda dengan Jim, Judy di rumahnya lagi-lagi merasa ayahnya selalu cuek.
Sebab sesungguhnya ayahnya merasa anak gadisnya itu telah tumbuh dewasa. Jadi ia tak lagi memberi perhatian seperti ketika Judy masih kecil. Ayahnya menjelaskan akan terlihat sangat aneh jika ia terlalu perhatian pada Judy. Sempat terjadi cekcok, lalu Judy kabur dari rumah setelah ditampar ayahnya. She'll outgrow it, dear. It's just the age. Then Tommy came. Buzz dan teman-temannya sudah berkumpul di tepi jurang. Jim dan Plato datang sesuai janjinya. Buzz membawa Jim melihat mobil yang akan mereka kendarai. Plato pamer kepada Judy bahwa Jim adalah sahabat baiknya, padahal mereka baru saja berteman. Ia juga mengatakan bahwa Jim adalah pria yang keren dan baik. I like you. Why do we do this? You gotta do something. Sebelum balapan dimulai, Jim menggoda Judy, dan itu membuat Judy malu-malu. Tak lama, balapan pun dimulai. Judy berdiri di tengah untuk memberikan aba-aba. Jim dan Buzz menancapkan gas mobil masing-masing. Jim melompat dari mobil saat mendekati jurang. Rupanya, Buzz tidak bisa keluar mobil karena jaketnya tersangkut. Mobil Buzz masuk ke dasar jurang dan meledak, yang membuat Buzz tewas seketika. Melihat kejadian itu, teman-teman Buzz berhamburan melarikan diri. Jim membawa Judy melarikan diri dari tempat itu. Jim pun mengantar Judy ke rumahnya. Lalu ia memberikan kotak bedak Judy yang dulu tertinggal di kantor polisi. Judy jadi tersipu malu, padahal ia baru kehilangan Buzz. Plato mengajak Jim menginap di rumahnya sebab ia merasa khawatir. Namun Jim menolak. Plato pun mencatat alamat rumah Jim agar sewaktu-waktu ia bisa mengunjungi Jim. Ayah Jim menunggu kepulangan anaknya sampai tertidur di sofa. Jim pun pulang. Ibu Jim terbangun karena mendengar suara langkah kaki anaknya itu. Jim kemudian mengakui semua hal yang terjadi malam itu. Jim merasa ia telah menyebabkan Buzz kecelakaan. Ia berencana akan menyerahkan diri ke polisi. Orang tuanya mencegahnya. Mereka ingin untuk pindah ke kota lain. Kali ini, Jim tidak mau lepas tangan. Ia tidak ingin lari dari kenyataan. Ayah Jim hanya terdiam, lalu ibunya pun mencela karena si ayah tidak bisa berbuat apa-apa. Jim ingin ayahnya bisa membelanya, namun sang ayah cuma terdiam membisu. Merasa sangat muak, ia pun kembali meninggalkan rumah. Jim tiba di kantor polisi. Di depan kantor polisi, ia melihat teman-teman Buzz keluar. Teman-teman Buzz yang dipimpin oleh Crunch telah dijamin oleh para orang tua mereka sehingga mereka bisa keluar dari kantor polisi. Crunch dan kawan-kawan curiga Jim datang untuk menyerahkan diri. Jim pun masuk ke kantor polisi. Ia ingin bertemu dengan polisi yang pernah menginterogasinya dulu bernama Ray. Namun polisi Ray sedang tidak ada di tempat. Jim who? I never heard of you. Jim lalu pergi menemui Judy. Mereka berbincang-bincang mesra dan saling mengakui tidak ingin pulang ke rumah masing-masing. Mereka semakin hanyut dalam asmara. Judy meminta maaf karena telah ikut mengatai Jim ketika sedang bersama Buzz CS. Untuk menghindari kejaran polisi, Jim mengajak Judy bersembunyi di villa kosong dekat planetarium sekolah. Setelah bertemu dengan Judy, Jim tidak berniat menyerahkan diri lagi ke polisi. Selanjutnya, Plato didatangi Crunch dan teman-temannya. Mereka sedang mencari di mana kediaman Jim. Mereka berniat untuk mencegah Jim melapor ke polisi dan balas dendam atas kematian Buzz. Crunch dan kawan-kawan mengambil buku catatan milik Plato, dan mereka pergi setelah pengasuh Plato mengusir mereka. Plato yang ketakutan lari ke kamarnya. Ia menemukan sebuah surat dari ayahnya yang sudah lama tidak ia jumpai. Rupanya ayah Plato memberikannya uang, tapi ayahnya bahkan tidak berniat untuk menjumpainya lagi. Tentu saja Plato sangat kecewa. Plato mengambil pistol yang ia simpan. Pengasuhnya mencoba untuk merebut pistol itu, namun Plato berhasil kabur. Crunch dan kawan-kawan yang telah menemukan alamat Jim langsung pergi ke alamat itu. Setibanya di sana, mereka menggantung ayam di pintu rumah untuk mengejek Jim sekalian menakut-nakuti keluarganya. Tetapi mereka tidak menemukan Jim di kediamannya itu. Mereka pun pergi mencari Jim di tempat lain. Selang beberapa saat, Plato datang ke rumah Jim dan cuma bertemu ayah Jim. Ia lalu mengingat bahwa Jim pasti ke villa kosong dekat planetarium sekolah, sebab ialah yang pernah memberitahukan tempat itu.
Di malam itu, orang tua Jim, orang tua Judy, dan pengasuh Plato mencari anak mereka yang tidak ada di rumah, bahkan dengan meminta bantuan polisi. Jim dan Judy telah sampai di villa itu. Ternyata villa itu adalah milik keluarga Plato. Begitu juga dengan Plato yang tiba belakangan. Ia menceritakan bahwa Crunch dan kawan-kawan sedang mencari Jim karena mereka takut Jim akan melaporkan kasus kematian Buzz ke polisi. Nobody talks to children. No, they just tell them. 3 remaja ini kemudian bermain-main di dalam villa itu. Lalu Plato curhat banyak hal pada Jim dan Judy tentang keluarganya dan rasa bahagianya mendapatkan teman seperti Jim dan Judy. Ia berharap mereka akan bersahabat selamanya. Setelah Plato tertidur, Jim dan Judy menjelajahi ruangan di villa. Crunch dan kawan-kawan akhirnya menemukan mereka karena mobil Jim terparkir di depan villa. Jim dan Judy menemukan sebuah ruangan. Mereka menyalakan api dan bermesraan di sana. I love you, Jim. I really mean it. Ketika Plato bangun, Crunch dan kawan-kawan sudah ada di hadapannya. Plato mencoba lari menghindar. Ia sangat ketakutan dan bersembunyi sambil memegang pistol miliknya. Polisi juga sudah tiba di villa itu. Sambil menangis, Plato memohon Jim membukakan pintu di depannya. Namun, Jim tidak mendengar suaranya. Crunch datang mengejutkan Plato. Plato pun menembak Crunch tepat di dadanya. Setelah terdengar suara tembakan, Jim akhirnya membukakan pintu untuk Plato. Plato sedih dan kecewa mengira Jim telah meninggalkannya sendirian di luar villa. Kemudian, Plato yang ketakutan lari keluar. Di luar villa, polisi mengejar Plato yang membawa pistol sampai ke dalam hutan. Plato menembaki polisi yang mengejarnya, tapi tembakannya meleset. Ia takut polisi akan menangkapnya. Jim dan Judy yang khawatir dengan Plato diam-diam mengikuti polisi dari belakang. Plato berlari sampai masuk ke planetarium sekolah. Polisi berusaha masuk ke planetarium, namun Plato menembaki mereka dari dalam. Polisi bantuan juga sudah datang ke sana. Polisi Ray sedang bersama orang tua Jim menuju ke TKP. Polisi Ray mendapat berita bahwa beberapa anak sedang terlibat masalah. Sesampainya di planetarium, polisi Ray mengira Jim yang berada di dalam sana. Ia menggunakan pengeras untuk berbicara dengan mereka. Pengasuh Plato juga sudah sampai di sana mencari keberadaan Plato. Jim yang berada tidak jauh mencoba masuk ke planetarium. Melihat hal itu, polisi Ray meminta rekannya menahan tembakan. Jim memanggil Plato dengan suara pelan agar Plato mau membukakan pintu. Akhirnya, Plato membukakan pintu untuk Jim. Plato yang sudah tenang mulai mau berbicara. Jim mencoba membawanya keluar dari sana. Jim memberikan jaketnya kepada Plato yang terlihat kedinginan. Plato sangat bahagia menerima jaket pemberian temannya itu. Setelah lama membujuk Plato, akhirnya Jim berhasil mengambil pistol Plato. Diam-diam, Jim mengeluarkan pelurunya. Ia tidak ingin Plato menembak polisi lagi. Jim mengembalikan pistol Plato agar ia mau keluar dari sana. Jim mengatakan polisi yang berada di luar tidak akan mencelakainya. Di depan pintu, Plato ketakutan melihat begitu banyak cahaya menyorot ke arahnya. Jim pun meminta polisi mematikan sumber cahaya itu. Setelah cahaya dimatikan, Plato kembali ketakutan karena ia melihat begitu banyak polisi mengejarnya. Plato mulai mengeluarkan pistolnya kembali dan berlari tak menentu. Polisi pun menembak Plato yang mencoba melarikan diri. Plato akhirnya tewas ditembak polisi. Jim menyadari temannya Plato sudah tak bernyawa. Ia tidak menduga polisi akan menembak Plato, padahal peluru pistol sudah ia ambil. Hey, Jackpot. What'd you do that for? Jim menangis dan coba ditenangkan oleh ayahnya. Sebelum jasad Plato dibawa, Jim membetulkan jaket yang dikenakan Plato. Jim merasa kehilangan teman yang sangat peduli dengan dirinya. Dalam kesedihannya, Jim memperkenalkan Judy kepada orang tuanya. Dan orang tua Jim merasa anaknya telah mengerti arti dari kehidupan. Dan film pun tamat. Rebel Without a Cause
adalah film Amerika yang dirilis tahun 1955 dan disutradarai oleh Nicholas Ray. Era 50-an adalah periode keemasan dan kepopuleran sejumlah film bertemakan rebellion youth. Salah satunya film Rebel Without a Cause yang coba mengangkat peliknya dunia remaja dan dibintangi aktor legendaris James Dean. James Dean sendiri adalah seorang aktor muda yang sempat disebut memiliki kadar masa depan yang gemilang karena kualitas aktingnya yang luar biasa pada masa itu. Sayangnya di umur yang baru 24 tahun kecelakaan mobil menewaskan dirinya. Kematian dini di puncak karirnya tersebut membuat Dean dilabeli icon legendari di dunia perfilman. Rebel Without a Cause hadir sebagai film balada masa remaja, masa yang memang dipenuhi keliaran, kenakalan, bahkan seringkali pemberontakan. Bagaimana sikap tersebut muncul? Para orang tua hanya bisa garuk-garuk kepala guys. Terjadi pemberontakan tanpa sebab yang dianggap sebagai manifestasi gejolak darah muda. Rebel Without a Cause masih tetap dan akan selalu relevan mewakili situasi sosial masyarakat suatu zaman. Karena sampai kapanpun remaja beserta konflik antar generasi pada dasarnya selalu serupa. Film ini sebenarnya dirilis dalam format hitam putih, tetapi sudah diremaster dengan menambahkan warna. Dan yang sangat mencuri perhatian adalah gaya James Dean dalam film ini pada era itu. Bersamaan pula dengan popularitas Elvis Presley, sehingga muncullah sebuah budaya tandingan yang menjadi pembeda dengan generasi sebelumnya. Meski dirilis pada tahun 50-an, tapi penampilannya sudah seperti berada pada tahun 2000-an. Mulai dari tatanan rambut, pakaian yang dikenakan, gaya bicara hingga gerak tubuhnya. Sungguh mengagumkan. Rebel Without a Cause adalah film yang penuh dengan emosi, mencerminkan ketegangan dan perubahan yang dialami oleh generasi muda pada waktu itu. Ceritanya masih relevan hingga saat ini, mengangkat tema universal tentang pencarian identitas dan perjuangan dengan ekspektasi sosial. Film ini menjadi tonggak dalam perfilman dan tetap menjadi salah satu karya yang berpengaruh dalam sejarah sinema. Oke ya, dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberi rating film Rebel Without a Cause 7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Terima kasih banyak dan bye-bye.